Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Info Kambing akan membahas sedikit asal-usul atau sejarah kambing peranaan Etawa ras Kaligesing yang banyak teman-teman peternak yang belum tahu asal muasalnya dari persilangan apa dan dari mana kambing PE itu sendiri berasal. Jangan lupa subscribe, like, and share video kami sebanyak-banyaknya agar kami bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan bisa segera membagikan giveaway 1 ekor kambing kelas E betina atau D yang pernah masuk 10 besar. Langsung saja, keberadaan kambing peranakan Etawa di Indonesia ini memiliki sejarah yang cukup panjang dibandingkan dengan ternak-ternak yang lainnya. Pada dekade 1920-an, pemerintah Belanda melakukan impor pertama kambing Etawa yang lebih dikenal dengan kambing Benggala atau kambing Jamnapari yang berasal dari wilayah Jamnapari, India, dan menitipkan pada para petani di wilayah perbukitan Menoreh yang sekarang kita sebut Kaligesing di Kabupaten Purworejo. Menjadi pilihan utama karena kondisi alam yang sangat mendukung. Kambing Etawa adalah kambing yang paling populer di Asia Tenggara pada waktu itu. Di negara asalnya, kambing ini termasuk kambing tipe dwiguna. Apa sih dwiguna? Yaitu sebagai penghasil susu dan sebagai penghasil daging. Kambing peranakan Etawa atau yang sering kita sebut PE itu berasal dari persilangan kambing Jamnapari dengan kambing lokal atau kambing jenis Benggala atau kambing lokalan yang ada di waktu itu yang ada di Kaligesing, dan akhirnya disilang-silang saat ini menjadi kambing peranakan Etawa. Sentral pengembangbiakan terbesar di Indonesia saat ini ada di Kaligesing Purworejo, yang makanya kita sebut dengan PE ras Kaligesing. Adapun ciri-ciri atau karakteristik kambing PE, yang pertama adalah tubuh besar, telinga panjang dan melipat, bentuk muka melengkung, warna bulunya ada yang putih, putih belang-belang hitam dan putih belang-belang coklat. Terus bentuk tanduk melengkung, ambing dan putingnya besar dan perkembangannya sangat baik. Daerah belakang paha, ekor, dan dagu berbulu panjang atau yang kita sebut itu rewos. Rahang bawah lebih menonjol daripada rahang bagian atas atau yang kita sering sebut nyadil atau nyadi. Untuk produksi susunya berkisar antara 1 sampai 1,5 liter per hari dengan masa laktasi 92 sampai 256 hari. Sedangkan persentase untuk karkas kambing jantan itu 46,38%. Untuk karkas kambing betina itu 44,10%. Dan kambing PE ini adalah salah satu kambing yang bertipe dwiguna. Apa itu dwiguna? Dwiguna itu dapat menghasilkan daging dan susu. Nah, untuk memperoleh kambing peranakan Etawa dengan kualitas bagus, kita harus punya ketersediaan pakan yang baik, kualitas bibit yang baik, dan manajemen yang baik. Karena tanpa 3 prinsip dasar itu, kita tidak akan berhasil dari proses peternak kita sampai saat ini. Siapa tuh penemu kambing peranaan Etawa, atau siapa sih yang berhasil menghilangkan kambing Jamnapari dengan kambing lokal waktu itu? Banyak yang tidak tahu siapa dia. Adalah beliau yang bernama Bapak Wartono yang tinggal di Desa Sumoroto, Tlogo, Guwo Kaligesing, Purworejo. Beliau sekarang sudah berumur 100 tahun lebih. Saat ini beliau tidak memelihara atau tidak ngopeni lagi, tetapi diteruskan oleh anak cucunya untuk mengembangbiakan kambing-kambing ras Kaligesing atau PE ras Kaligesing ini. Banyak yang sudah meneruskan, termasuk kita sendiri sudah meneruskan perjuangan beliau kambing endemik asli Indonesia, yaitu PE ras Kaligesing. Awal mulanya adalah
Pak Wartono itu menyilangkan kambing Etawa yang dari Jamnapari dengan kambing Benggala. Dan waktu itu bantuan dari pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Semarang. Pemerintah Belanda sepertinya memang bertujuan mengembangkan Etawa atau kambing Jamnapari ini karena mempunyai dua fungsi atau dwi guna, yaitu daging dan susu. Nah, kemungkinan setelah dimanfaatkan bisa untuk kemakmuran para penjajah Belanda waktu itu. Bantuan kambing waktu itu Pak Wartono mendapatkan bantuan kambing jantan yang disalurkan sekitar awal tahun dekade 40-an. Ketika itu Pak Wartono masih muda di kisaran umur 37 tahun dan sudah menjadi peternak kambing Benggala. Kenapa hanya Pak Wartono yang mendapatkan kambing Etawa jantan ini? Ada sedikit cerita yang agak menggelitik. Jadi waktu itu Pak Camat Kaligesing itu dipasrai atau diberi mandat oleh kolonial Belanda untuk menyalurkan kambing jantan ini. Kebetulan beliau sedang jatuh cinta dengan gadis yang ada di Tlogo Guwo Sumoroto Kaligesing itu. Dan akhirnya sang gadis tidak bisa merawat kambing itu dan diberikanlah kambing itu ke Pak Wartono. Akhirnya Pak Wartono mendapatkan kambing jantan Etawa atau kambing jantan pari itu, langsung beliau persilangkan dengan kambing-kambing peliharaannya waktu itu, dan sekarang menjadi kambing PE ras Kaligesing ini. Dan kita bisa menikmati dari hasil kerja keras atau kesabaran Pak Wartono dalam membuat atau membreeding kambing India dengan kambing Indonesia yang sekarang kita sebut kambing seni. Kita sekarang bisa menikmati dengan adanya kambing PE ras Kaligesing ini, kita bisa mendapatkan manfaat. Pertama, kita bisa menjual dengan harga baik, harga tinggi, dan ada kontesnya juga, dan ada banyak pilihan. Dengan adanya kambing PE ini, kita sekarang bisa menikmati hasilnya, yaitu dengan memiliki kambing kualitas bagus dengan postur yang besar, dan kita bisa menikmati seninya kambing PE itu sehingga ada kontes kambing PE ras Kaligesing ini. Dan banyak kambing-kambing bisa terjual dengan harga yang benar-benar fantastis di luar nalar logika ketika kita awal berbreeding. Buat teman-teman, jangan lupa di like and subscribe dan di share kemana-mana agar kita bisa bagi-bagi giveaway 1 ekor kambing betina kelas kontes, minimal sudah pernah masuk di kelas E10 besar ataupun di D ya sudah masuk 10 besar. Mungkin sedikit informasi ini bisa membantu kita menambah kebendaraan keilmuan kita peternak kambing PE ras Kaligesing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.